Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumesya dimanapun engkau berada, semoga Allah senantiasa menjagamu. Selamat datang kembali di Rumesya Media. Hari ini kita membuka babak baru, kisah para syuhada, mereka yang menukar dunia dengan surga. Dan kita memulainya dengan seorang pemuda yang dahulu memiliki segalanya, harta, ketampanan, dan kemuliaan. Lalu ia tinggalkan semua itu demi satu cinta yang lebih tinggi. Mari kita saksikan bersama. Ada seorang pemuda yang dahulu menjadi buah bibir seluruh Mekah. Pakaiannya termahal, wanginya tercium dari kejauhan, dan setiap mata memandanginya dengan kagum. Tapi suatu hari di medan Uhud, pemuda yang sama terbaring sebagai syuhada, dengan sehelai kain kafan yang bahkan terlalu pendek untuk menutupi seluruh tubuhnya. Inilah kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lahir di keluarga Quraisy yang kaya raya. Ibunya sangat menyayanginya, memanjakannya dengan pakaian termahal dan wewangian terbaik. Ia tampan, cerdas, dan disukai banyak orang. Di setiap majelis Mekah, kehadirannya selalu menjadi perhatian. Bisa dikatakan, Mus'ab muda memiliki segala yang diimpikan para pemuda pada masa itu. Dunia seakan berada dalam genggamannya. Hingga sampailah kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke telinganya. Diam-diam, Mus'ab mendatangi rumah Al-Arkam, tempat kaum muslimin awal berkumpul. Ia mendengar dan hatinya pun terpikat. Saat itu juga ia beriman. Tapi ia menyembunyikan keislamannya karena takut kepada ibu dan kaumnya. Sampai akhirnya seseorang memergokinya sedang sholat, lalu mengabarkannya kepada keluarganya. Sang ibu murka, Mus'ab dikurung di rumahnya sendiri. Namun cintanya kepada iman lebih kuat daripada cintanya kepada dunia. Ia melepaskan semua kemewahan itu dan keluar hanya dengan pakaian sederhana. Pemuda yang dahulu paling rapi di Mekah, kini tampil dengan baju lusuh dan bertambal. Ketika sekelompok penduduk Yatsrib berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membutuhkan seseorang untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Dan beliau memilih Mus'ab. Maka jadilah Mus'ab duta Islam yang pertama. Dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, ia mengajak penduduk Madinah satu persatu. Bahkan para pemuka yang semula datang dengan marah, pulang dengan hati yang tunduk kepada Islam. Berkat dakwah Mus'ab, cahaya Islam menyebar di Madinah, membuka jalan bagi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Sungguh, amanah besar yang ia tunaikan dengan sempurna. Lalu tibalah perang Uhud. Mus'ab dipercaya memegang panji kaum muslimin, kehormatan yang besar sekaligus tanggung jawab yang berat. Ketika barisan kaum muslimin terdesak, Mus'ab tetap berdiri teguh, mempertahankan panji itu di tengah hujan anak panah dan pedang. Sambil mengangkatnya tinggi-tinggi, ia berseru, "Allahu Akbar!" Sebuah tebasan memutus tangan kanannya. Ia segera memegang panji dengan tangan kirinya. Tebasan lain memutus tangan kirinya pula. Maka ia mendekap panji itu dengan kedua lengannya ke dadanya agar tak jatuh ke tanah, hingga sebuah serangan akhirnya merobohkannya. Mus'ab gugur sebagai syuhadat dengan panji yang tak pernah ia biarkan jatuh. Setelah pertempuran usai, para sahabat mencari jasad Mus'ab, dan ketika menemukannya, hati mereka hancur. Mereka hanya memiliki sehelai kain untuk mengafaninya, dan kain itu terlalu pendek. Bila ditarik menutupi kepalanya, kakinya tersingkap. Bila ditarik menutupi kakinya, kepalanya yang terbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kepalanya ditutup dengan kain itu dan kakinya ditutup dengan dedaunan idhir. Beliau memandangi jasad sahabat yang dahulu hidup dalam kemewahan itu, lalu membacakan firman Allah tentang orang-orang beriman yang menepati janji mereka kepadanya. Pemuda emas Mekah itu telah menepati janjinya sampai akhir. Sahabat Rumesya, dari kisah Mus'ab bin Umair kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, melainkan pada apa yang kita korbankan di jalan Allah. Ia tinggalkan dunia yang menggenggamnya demi akhirat yang kekal. Semoga Allah mengaruniai kita keikhlasan seperti itu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkannya. Tekan subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada orang-orang yang kau sayangi. Insya Allah, di episode berikutnya, kita akan menelusuri kisah seorang singa padang pasir, paman Nabi yang paling ditakuti musuh-musuhnya. Nantikan terus ya, sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.